Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Sejarah Hukum Islam yang beranggotakan saya, Yadin Tri Agustina, dan teman saya, Sofa Husna Nikmah. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dan sumber hukum Islam berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan Ar-Ra'yu. Yang kedua, perkembangan hukum Islam. Yang pertama, masa kedatangan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia tidak lepas dari kapan dan bagaimana. Nah, persoalan kapan dan bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, agama Islam masuk ke Indonesia pada permulaan abad 13 Masehi dibawa oleh orang-orang Persia ke Gujarat, India. Kemudian pedagang Gujarat, India membawa ke tanah air kita sebagai buktinya bahwa bentuk, bahan, dan tulisan yang terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim mirip dengan bentuk, bahan, dan galian yang terdapat pada makam raja-raja Hindustan. Yang kedua, agama Islam ke Indonesia dibawa langsung oleh negeri Arab sendiri pada abad 7 Masehi. Proses pengislaman di Indonesia berlangsung tanpa disadari, tiba-tiba mengalami perkembangan yang pesat dan cepat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya sifat demokratis agama Islam itu sendiri. Yang kedua, prosedur untuk menjadi pemeluk agama Islam tidak susah. Yang ketiga, agama Islam mudah menyesuaikan diri. Dan yang keempat, pribadi dan akhlak orang Islam sangat tinggi. Penyebaran Islam pada mulanya hanya pada dua titik, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan pesisir pantai utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Rembang, Tuban, dan Gresik. Di Pulau Jawa, agama Islam menyebar melalui para wali, atau disebut Wali Songo. Dengan masuknya Islam ke tanah air, maka hukum-hukumnya turut serta di dalamnya. Yang kedua, ada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda mulai berkuasa di tanah air kita, hukum Islam telah berkembang sedemikian pesatnya. Hal ini dapat dilihat bahwa di daerah-daerah yang masyarakatnya mayoritas agama Islam, pengaruhnya sangat menonjol. Berdasarkan pada teori pemerintahan, Hindia Belanda berhasil memperkecil peranan hukum Islam dalam hukum positif, sehingga hanya terbatas pada hukum perkawinan dan perceraian, serta mengenai badan hukum yang berbentuk wakaf, hibah, wasiat, dan sodakoh. Yang ketiga, masa sesudah kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan, perkembangan hukum Islam lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai salah satu bentuk dari kemerdekaan beragama, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 tersebut, maka tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang bertugas mengurus berbagai urusan yang menyangkut masalah-masalah keagamaan, termasuk hukum agama di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa bidang hukum Islam telah dinyatakan diterima dalam hukum nasional sebagai hukum positif, seperti hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874. Pembentukan berbagai pesantren dan madrasah-madrasah Islamiyah turut menjadi warna tersendiri terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang keempat, hukum Islam di era reformasi hingga sekarang. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan. Lahirnya ketetapan MPR nomor 111 tahun 2000 tentang sumber hukum Islam dan tata cara urutan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sofa Husna Nikmah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai poin selanjutnya, yaitu tentang kedudukan dan pelaksanaan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam sebenarnya telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, bahkan berdampingan dengan hukum adat. Azairin mengemukakan pendapat beliau mengenai kedudukan hukum agama dan hukum adat sebagai berikut. Hukum agama masih terselip dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya. Tetapi sekarang kita lihat, hukum agama itu sedang bersiap untuk membongkar dirinya dari ikatan adat itu. Selanjutnya, beliau mengatakan arti istimewanya hukum agama itu ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai bagian dari perkara imannya.
Jika berhasil, hukum agama itu melepaskan persandarannya pada hukum adat, maka hukum agama itu akan mencari persandarannya kepada suatu undang-undang. Sebagaimana juga hukum adat itu bagi berlakunya secara resmi mempunyai persandaran kepada undang-undang. Dalam sistem hukum nasional, yang menjadi acuan pembinaan hukum nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi jantung utama dalam sistem hukum nasional karena merupakan filosofi negara. Berdasarkan pandangan Arif Sidarta bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia ialah berawal dari ketuhanan yang Maha Esa, karena kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dan sudah sewajarnya sebagai manusia harus tunduk dan menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat sepenuhnya. Namun dalam menjalankan syariat Islam tersebut harus tetap dalam kerangka semangat kerukunan, kepatuhan, dan keselarasan sehingga tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketuhanan yang Maha Esa ini secara konstitusi juga telah dijamin pada pasal 29 ayat 1 yang mengatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga menjamin sebagai dasar negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kewajiban warga negara untuk menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Salah satunya adalah syariat Islam. Jadi kesimpulannya, kedudukan hukum Islam di Indonesia setara dengan hukum peninggalan Hindia Belanda dan juga hukum adat. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Hukum Islam merupakan sumber dalam pembinaan hukum nasional. Hukum Islam akan menjadi hukum nasional ditentukan pada kebijaksanaan pemerintah sebagai legal politikus, intelek muslim, dan praktisi hukum Islam sangat mempunyai peranan dalam pemberlakuan hukum Islam menjadi hukum nasional. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia antara lain: 1. Teori receptio in complexu dikemukakan oleh Lord Willem Christian van den Berg, yaitu bagi penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Kemudian teori yang kedua adalah teori resepsi, dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snoek Horgrange, yaitu hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau yaitu hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Jadi, yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Teori yang ketiga, yaitu teori resepsi exit. Teori ini lahir untuk menentang teori Snoek Horgrange yang diperjuangkan oleh pemimpin Islam. Salah satunya Hazairin mengemukakan bahwa teori yang dikemukakan oleh Snoek Horgrange adalah teori iblis yang telah hapus atau keluar dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, teori resepsi exit yaitu pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Kemudian teori yang keempat yaitu teori resepsio contrario. Menurut Suyuti Tholib bahwa teori dari Snoek Horgrange yaitu hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian teori yang kelima adalah teori eksistensi, yaitu teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Teori yang selanjutnya, teori yang keenam adalah teori interdependensi. Teori ini sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan mengenai teori-teori hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, tetapi antara hukum Islam dengan hukum Barat. Kemudian teori yang terakhir atau teori ketujuh yaitu teori sinkretisme. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi karena sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal.
Sifat akomodatif Islam itu mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.